Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Musyafaq dengan NIM 23531064 dari kelas PAI 6A. Di sini saya mengambil kelas 5 pada bab 7 yang berjudul Ketika Berhentinya Kehidupan di Hari Akhir. Yang dimana TP-nya yaitu membuat peta konsep perjalanan hari akhir. Nah, adapun model yang saya ambil yaitu model pembelajaran PJBL, Project Based Learning, di mana model pembelajaran ini yang menekankan pada pembuatan produk atau proyek sebagai hasil belajar siswa melalui proses yang terstruktur, yang dimana untuk cara mengaplikasikan di ruang kelas, nanti guru memberikan proyek yang dimana membuat peta konsep perjalanan hari akhir, yang kemudian guru memberikan tugas kepada yang pertama, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil, yang dimana setiap kelompoknya mempelajari misalnya kiamat, kemudian kebangkitan, hisab, surga ataupun neraka. Selanjutnya siswa menyusun peta konsep secara kreatif, dan kemudian setelah hasil diskusinya, maka setiap masing-masing kelompok itu mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Alasan saya untuk mengambil model pembelajaran ini karena materi hari akhir bersifat abstrak sehingga perlu divisualisasikan. Serta peta konsep membantu siswa memahami alur peristiwa secara sistematis dan melatih kreativitas dan pemahaman secara mendalam. Selanjutnya, adapun pendekatan di sini, pendekatan yang saya ambil yaitu pendekatan saintifik, yang dimana pendekatan ini adalah pendekatan yang menggunakan langkah mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengomunikasikan. Untuk cara pengaplikasiannya, untuk mengamati, siswa melihat gambar, video atau cerita tentang hari akhir. Kemudian bagian menanya, siswa bertanya tentang urutan kejadian ataupun hal yang belum dipahami. Selanjutnya bagian mengumpulkan informasi, yaitu membaca materi atau berdiskusi. Adapun yang selanjutnya yaitu menalar, menyusun atau alur perjalanan hari akhir, dan yang selanjutnya yaitu mengomunikasikan presentasi dari peta konsep yang telah dibikin. Yang dimana alasan saya mengambil pendekatan ini agar membantu siswa memahami secara logis dan runtut, kemudian menghindari hafalan tanpa pemahaman, serta sesuai dengan pembelajaran yang aktif. Selanjutnya, strategi di sini student center learning, yang dimana strategi yang menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran, guru sebagai fasilitatornya. Yang dimana untuk cara pengaplikasiannya, siswa aktif mencari informasi dan menyusun peta konsep. Guru hanya membimbing dan siswa untuk mempresentasikan hasilnya. Alasan saya memilih strategi ini adalah materi akidah perlu dipahami secara sadar, bukan dipaksakan. Kemudian meningkatkan kreativitas serta tanggung jawab para peserta didik, dan membuat pembelajaran lebih terasa bermakna. Selanjutnya, adapun metode di sini, metode yang digunakan adalah metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Yang dimana diskusi kelompok ini siswa bekerja sama dalam membahas materi yang sudah diberikan, kemudian tanya jawab, interaksi untuk memperjelas pemahaman para peserta didik. Selanjutnya penugasan, guru memberikan tugas untuk memperdalam materi tersebut. Cara pengaplikasiannya, bagian diskusi itu para siswa membahas
tahapan-tahapan hari akhir, kemudian bagian tanya jawab, klasifikasi konsep yang belum mereka pahami, serta penugasan membuat peta konsep. Yang dimana alasan saya memilih ini adalah untuk menggabungkan kerjasama, interaksi, dan tanggung jawab individu. Kemudian yang bagian selanjutnya adalah teknik. Di sini teknik yang digunakan adalah pengelompokan dan penugasan terarah, yang dimana teknik adalah langkah operasional dalam pembelajaran agar metode berjalan secara efektif. Adapun cara ataupun pengaplikasiannya di dalam kelas, yaitu guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok kecil terdiri dari 4 sampai 5 orang, kemudian membagi materi per kelompok, memberikan tugas membuat peta konsep, dan mengatur waktu diskusi dan presentasi. Karena alasan saya memilih teknik ini adalah untuk membuat pembelajaran terstruktur dan efisien. Semua siswa aktif dan berperan, kemudian memudahkan pengelolaan kelas. Yang terakhir yaitu teknik di sini saya menggunakan ice breaking, bimbingan dan apresiasi. Pengaplikasiannya seperti ice breaking, menjaga fokus siswa, kemudian bagian membimbing kelompok yang kurang aktif. Yang terakhir yaitu memberikan apresiasi atau pujian kepada kelompok yang sudah presentasi, di mana alasan saya untuk menjaga suasana kelas tetap aktif dan menyenangkan. Membantu siswa yang kesulitan, kemudian meningkatkan motivasi belajar para peserta didik. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.